Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuli Amira. Saya dari STEI Hubulatan Nuri. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan sedikit ilmu yang saya ketahui, yaitu tentang mengajar menurut psikologi pendidikan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, mengajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan informasi serta ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam proses mengajar ini sering juga disebut sebagai transfer of knowledge atau mentransfer ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan mengajar ini memiliki beberapa model dan metode. Yang pertama yaitu kita masuk ke dalam model mengajar. Model mengajar di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu model information processing atau pengolahan tahapan mengajar. Yang kedua, model personal atau pengembangan diri. Yang ketiga yaitu model sosial atau hubungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu model behavioral atau pengembangan perilaku. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode dalam mengajar. Metode dalam mengajar ini terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Dan yang terakhir, metode ceramah kelas. Setelah kita masuk kepada metode yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan cara melaksanakan pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru secara monolog atau hubungan satu arah. Dan metode ceramah ini dapat dikatakan sebagai metode yang paling ekonomis dalam menyampaikan informasi. Baiklah, kita masuk ke metode yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi di sini merupakan metode mengajar yang paling erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah. Baiklah teman-teman, kita masuk ke metode yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Dan biasanya metode demonstrasi ini banyak diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, peralatan laboratorium, dan lain-lain. Akan tetapi alat demonstrasi yang paling pokok adalah papan tulis. Ya teman-teman. Di dalam kegiatan mengajar juga memiliki strategi dan tahapan mengajar. Yang pertama kita masuk ke dalam strategi mengajar. Strategi mengajar di sini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sebuah strategi mengajar dapat berlaku umum bagi semua guru di bidang studi apapun itu, selama orientasi sasarannya sama. Di dalam dunia pendidikan dan pengajaran tren terdapat cukup banyak strategi yang khusus yang dirancang untuk mengajar dengan materi tertentu sehingga mencapai kecakapan yang diinginkan. Di antara strategi mengajar ini terdapat sebuah strategi mengajar berdasarkan strategi kognitif dan relatif masih aktual. Strategi ini bernama strategi program for effective learning. Nah teman-teman, kita masuk ke yang terakhir yaitu tahapan-tahapan mengajar. Tahapan-tahapan mengajar dalam proses mengajar memiliki hubungan erat dengan penggunaan strategi mengajar. Maksudnya yaitu bahwa setiap penggunaan strategi mengajar harus selalu merupakan rangkaian yang utuh dalam tahapan-tahapan mengajar. Setiap proses mengajar itu harus memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan pra-instruksional atau persiapan sebelum mengajar dimulai. Yang kedua, tahapan instruksional atau saat-saat mengajar, dan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi dan tindak lanjut atau yaitu penilaian atas hasil belajar siswa setelah mengikuti pelajaran dan penindaklanjutannya. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pengertian dari mengajar dalam psikologi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena
saya juga masih dalam proses tahap pembelajaran. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.